Shalom, selamat malam. Tiba pada saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Yesus, ya Roh Kudus, hadirlah menguasai hati, pikiran, perasaan, dan kehidupan kami, umat-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, kami sungguh boleh merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di dalam hidup umat-Mu ini kami memperoleh kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sama-sama akan membaca Alkitab kita hari ini, terambil dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga ayat 17. Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga ayat 17. Sudah dapat ya? Mari kita membacanya bersama-sama ya, kita membacanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Shalom. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan saya bersama dengan seluruh majelis jemaat YPIB Barat Rakyat pasti tetap berharap dan mendoakan untuk Bapak Saudara semuanya dalam keadaan yang sehat ya, sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sepandai-pandainya tupai melompat, ia akan jatuh juga. Peribahasa ini menjadi pengingat bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Sehebat-hebatnya kemampuan seseorang, sepandai-pandainya orang tersebut, tetap punya kelemahan dan kekurangan. Memiliki kekurangan dan kelemahan adalah hal yang sangat manusiawi dan pastinya sangat wajar. Tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan dan mengurangi rasa berharga diri. Justru seseorang harus sadar diri bahwa dia punya kekurangan dan kelemahan. Karenanya dia membutuhkan orang lain, termasuk keluarga, untuk menopang dan menolongnya mengatasi kelemahan dan kekurangan itu. Jemaat Tuhan,
bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita hari ini dalam perikop yang mengisahkan pengutusan Musa oleh Tuhan untuk berkarya sebagai pemimpin umat Israel. Umat Israel menjadi budak dan mengalami penindasan dari bangsa Mesir. Karena beratnya penindasan itu, mereka berseru-seru kepada Tuhan, sehingga teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah, dan Allah memperhatikan mereka. Saudara bisa membacanya dari kitab sebelumnya ya, kitab yang sama pasal sebelumnya, yaitu pasal yang kedua ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Dan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, Allah meminta bahkan memilih Musa untuk memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir dan mengantar mereka sampai ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Mendapat panggilan untuk menjadi pemimpin, Musa menanggapinya dengan berbagai alasan untuk menolak pilihan dan panggilan Allah itu. Ia menggunakan masa lalunya sehingga merasa tidak pantas menerima panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya dalam pasal 3 ayat 11 ya di sana. Ia juga bahkan memakai alasan respon orang lain di masa depan. Takut bila ditanya siapa yang mengutusnya dan takut bila ia tidak dipercaya oleh teman-teman sebangsanya. Itu ada di dalam pasal 3 ayat 13 dan pasal 4 ayat 1. Nah, pada bagian yang menjadi bacaan kita kali ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu Keluaran 4 ayat 10 hingga ayat 17, Musa mengungkapkan kelemahan atau keterbatasan yang dimilikinya di masa kini. Kira-kira apa tuh yang dia katakan? Ya, sudah dapat ya? Apa? Ia tidak pandai bicara. Musa pikir dengan alasan kali ini ia dapat mengelak dari panggilan Tuhan. Nah, menjawab keraguan ini, Tuhan kembali meyakinkan dia bahwa ia akan menyertai dan mengajar apa yang harus dikatakan Musa, baik kepada bangsanya maupun kepada Firaun. Tampak dari bacaan kita hari ini, Tuhan tidak berhenti meneguhkan, menguatkan, dan meyakinkan Musa. Bahkan ia akan menyertai dan memampukannya. Masa lalu Musa yang kelam tidak diperhitungkan Tuhan Allah. Masa depan yang mengkhawatirkan Musa diberinya jaminan dan bukti. Masa kini Musa yang penuh keterbatasan diatasinya dan diberinya jalan keluar. Namun Musa masih mengelak dan berusaha menolak panggilan itu. Musa tetap merasa tidak sanggup dan tidak pantas untuk memenuhi panggilan Allah. Lalu ia berkata dalam ayat 13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Walaupun segala kelemahan dan kekhawatiran Musa sudah diterima dan diberikan jalan keluar oleh Allah, Musa tetap menolak karena berfokus pada kelemahan dan kekurangan yang ada padanya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kali ini Tuhan murka kepada Musa. Murkanya bukan untuk menghancurkan dan membinasakan Musa, tapi untuk menegur ketidakpercayaan Musa atas janji penyertaan Tuhan kepadanya. Namun di tengah murkanya itu, Tuhan tetap mengasihi Musa. Ia kembali menyediakan jalan keluar untuk kekurangan yang Musa punyai. Tuhan menyatakan bahwa Harun, kakak Musa, yang pandai bicara, akan menjadi rekan pelayanan Musa. Harun akan menjadi penyambung lidah
atau juru bicara yang membantu tugas-tugas Musa. Tuhan menempatkan Harun, sang kakak, sebagai supporter yang akan mendukung Musa dalam memenuhi tugas panggilannya sebagai pemimpin atas Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan firman Tuhan kita pada malam hari ini? Jemaat Tuhan, kita mungkin berlaku dan berpikir seperti Musa ya, yang terkadang tidak berdaya, yang terkadang juga merasa kita tidak pantas dan penuh dengan keterbatasan, bahkan kekurangan. Saudara, ingatlah melalui firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan dapat memakai kita dalam segala keterbatasan yang saudara dan saya miliki. Jangan biarkan kekurangan kita menutupi karunia yang kita miliki. Selalu berserah dan andalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, bahkan kehidupan saudara dan saya di dunia ini yang masih Tuhan izinkan kita untuk jalani sampai hari ini. Ketika Tuhan memilihmu, bukan berarti kamu hebat, kamu mampu. Tetapi karena Tuhan mau membuatmu hebat dan mau membuatmu mampu. Dan terlebih penting lagi, Tuhan mau memakai hidupmu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu, bahkan bagi dunia ini. Jangan tutup hatimu, jangan keraskan hatimu. Percayalah, Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutusmu adalah Sang Immanuel yang selalu besertamu, bahkan memampukanmu untuk melakukan tugas panggilanmu sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Yang
inilah kami. Utuslah kami, pakailah kami Bapa, untuk senantiasa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ajar kami Bapa untuk selalu bisa merespon panggilan Tuhan sebagai rasa syukur atas kasih keselamatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami dipilih, dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan menjadi saksi dan berkat Tuhan, menjadi alat-Mu bagi dunia ini, bersaksi bagi kemuliaan-Mu, baik dalam pelayanan, pekerjaan, maupun di dalam kehidupan kami berumah tangga, kehidupan pergaulan kami. Kami tahu di dalamnya nama Tuhan kami serukan, sehingga melalui hidup kami, semua orang yang berjumpa dengan kami boleh mengenal Kristus Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan melalui bacaan hari ini, kami mau belajar dari Musa. Bukan belajar dari responnya yang tarik ulur pada Tuhan, mencari alasan, bukan itu. Kami belajar dari Musa bahwa kami pun punya kekurangan, kami pun punya masa lalu yang tidak baik. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati anak-anak Tuhan. Tuhan melihat kedalaman hati kami. Tuhan bahkan melihat jauh ke depan hidup kami. Ketika Tuhan memanggil kami, sesungguhnya Tuhan mempunyai rancangan dan rencana yang indah buat kami, buat keluarga kami, bahkan buat orang-orang di sekitar kami dan dunia ini. Ajar kami Bapa untuk merespon panggilan Tuhan dengan baik dalam kesetiaan dan ketaatan kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk segala peristiwa yang boleh kami alami sampai saat ini. Kami tetap bersatu hati, kami tetap mau berdoa dan mendoakan untuk kondisi Indonesia, bahkan dunia yang tengah mengalami wabah COVID-19 atau Corona. Mari Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh apa yang terjadi dan dialami oleh kami, anak-anak-Mu di dunia ini, bahkan di Indonesia, bahkan di kota Batam ini. Kami percaya bahwa virus Corona, virus COVID-19, badai ini akan berlalu. Kami tidak tahu kapan, yang kami tahu Tuhan akan memberikan waktunya, saatnya yang terbaik, sehingga ketika virus Corona ini berlalu, kami umat-Mu juga sudah dipulihkan, sudah memiliki hati yang baru, sudah memiliki cinta yang mula-mula dari Tuhan, sehingga kehidupan peribadahan kami, khususnya di tengah-tengah jemaat GPIP Rahayat Batu Aji Batam ini, kami boleh jalani dengan benar. Kami beribadah sebagai ungkapan syukur dan kerinduan kami, respon kami mendengar suara dan panggilan Tuhan untuk umat-Mu datang beribadah, menaikkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan juga menyatakan kehendak Tuhan di dalam firman-Mu. Biarlah ketika badai Corona ini berlalu, kami kembali bergairah, beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan sukacita, sebagai ungkapan syukur karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan kita semua akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.